Halo semua, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai etika lingkungan untuk bisnis. Sebelum kita memulai ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Niputu Artika Sari Dewi, nomor absen 2 sebagai pemateri pertama. Lalu rekan saya Ana Agung Istri Nugraha Ningwidi, nomor absen 17 sebagai pemateri kedua. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang etika dalam kehidupan sosial dan profesi. Etika dalam kehidupan sosial, etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang telah disebut dengan self-control karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan orang atau kelompok profesi itu sendiri. Yang kedua, etika secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya, etika profesi. Profesi merupakan suatu bentuk komitmen pribadi tinggi seseorang dalam hal keahlian, kemampuan atau pekerjaan seseorang dilaksanakan sebagai mata pencaharian kehidupan pokok, mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi. Profesi mengandung paling tidak 3 unsur penting, antara lain yang pertama, keahlian dan keterampilan khusus. Profesi memiliki suatu keahlian dan keterampilan khusus tertentu untuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, ada komitmen. Profesi dijalankan oleh seorang berkomitmen moral tinggi untuk melakukan pengabdian diri kepada masyarakat. Yang ketiga, ada izin. Profesi tinggi memerlukan perizinan khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Beberapa hal yang menjadi prinsip etika profesi antara lain yang pertama, tanggung jawab. Seorang profesional harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu akibat yang dapat terjadi akibat dari pekerjaan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut bisa ditujukan kepada kehidupan dan kepentingan orang lain, masyarakat, ataupun terhadap diri pribadi. Yang kedua, ada keadilan. Seorang profesional harus mampu berbuat adil, tidak merugikan hal dan kepentingan orang lain, memiliki integritas pribadi dan moralitas tinggi. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tika, yaitu mengenai solusi masalah sehubungan dengan etika profesi. Yang itu pertama yaitu permasalahan, di mana keadilan dan demokrasi ekonomi acap kali dipraktikkan dengan mendapat sokongan justru dari penguasa negara, seperti pembebasan tanah untuk bisnis properti, kejahatan perbankan, keuangan atau pasar modal, dan perpajakan juga sering dilakukan oleh banyak orang. Penggelapan pajak, penipuan dengan kartu kredit, atau kejahatan dunia maya yang sering disebut dengan cybercrime, penyalahgunaan kredit, dan penggelapan pajak sangat sulit diatasi. Sebab, selain masih rendahnya penegakan hukum, etika bisnis dan perilaku juga mengalami distorsi yang luar biasa. Adapun solusi dari hal ini adalah yang pertama, semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu, pemerintah harus merancang sebuah pemikiran strategik mengenai politik dan penanggulangan kesejahteraan bisnis secara rasional. Yang berikutnya yaitu kasus pelanggaran etika bisnis dari Erigo.
Adapun kronologinya dari permasalahan ini yaitu salah satu kasus pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengungkapan oleh salah satu karyawan Erigo melalui akun X, di mana dalam unggahannya ia menjelaskan bagaimana dirinya dan beberapa karyawan lainnya dipaksa mengundurkan diri tanpa pesangon. Dan dengan diberi dua pilihan, yaitu membayar ganti rugi sebesar 30 juta atau mengundurkan diri secara sukarela. Adapun alasan pelanggaran etika bisnis ini yaitu beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pelanggaran ini adalah tekanan finansial dan operasional yang dihadapi perusahaan, persaingan ketat di industri retail, perubahan kondisi ekonomi, dan tren mode yang selalu berubah juga menambah tekanan pada perusahaan. Adapun solusi yang harus diterapkan yaitu yang pertama menerapkan sistem etika yang konsisten, yang kedua memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar etika, mengadopsi pendekatan etika yang komprehensif, yang keempat mengutamakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang kelima menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas. Adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Erigo menunjukkan pentingnya menerapkan standar etika yang kuat dan konsisten dalam menjalankan perusahaan. Dengan memperbaiki sistem etika, mengadopsi pendekatan yang komprehensif, serta menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas, Erigo memiliki peluang untuk memperbaiki reputasi dan kembali mendapatkan kepercayaan karyawan maupun konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.